Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Setelah Allah matikan kita tadi malam, Allah mengembalikan ruh kepada jasad kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai macam aspek tatanan kehidupan kepada kita. Salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah adalah bagaimana kita harus memperbanyak salawat kepadanya, dikarenakan nanti pada akhir kehidupan ini, pada saat dibangkitkan semua manusia, maka mereka semua akan mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara selawat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah adalah sebagaimana yang saya bacakan di saat mukadimah tadi, bahwasanya salah satu makhluk yang paling mulia yang mempunyai kedudukan itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah, semoga kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW, dan kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan baginda Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Di dunia kita akan diketemukan dalam bentuk bermimpi, dan di akhirat kita akan melihat langsung bagaimana kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Insyiqaq, yaitu tentang gambaran tentang hari akhirat, dan ayat sebelumnya yang kita bahas yaitu ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, bahwasanya sesungguhnya manusia itu bersusah payah dalam hal melakukan apapun. Kalau seandainya dia bersusah payah melakukan kebaikan, maka kebaikan tersebutlah yang akan dia temukan di saat dia bertemu dengan Rabbnya. Begitu juga pada saat seseorang itu melakukan kemaksiatan, maka susah payah dia dalam melakukan kemaksiatan tersebutlah yang membuat dia itu akan menerima ganjarannya. Di ayat ke-7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. 3 ayat ini merupakan ayat yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia. Fa amma man utiya kitabahu biyamin, dan barang siapa yang diberikan buku catatan itu dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia itu akan dihisab
dengan gampang. Wa yanqalibu, dan dia akan kembali ila ahlihi masrura, kepada keluarganya secara senang bahagia. Ini adalah gambaran seseorang yang dulunya pada saat dia hidup di dunia bersusah payah. Susah payah bangun salat subuh, ya kan? Harus dibangunkan dengan jam beker, apalagi di awal-awal kita bangun salat subuh, saling tolak-tolak jam beker antara kita dengan istri kita. Begitu hidup alarmnya, kita dorong dia ke istri dorong ke kita. Ini adalah kesusahan, kelelahan. Apapun kelelahan yang kita lakukan pada saat kita hidup di dunia ini, kalau kita persembahkan kelelahan tersebut untuk Allah, maka kita akan menemukan kelelahan tersebut, catatan tersebut di dalam kitab, dan kitab itu akan diberikan di tangan kanan kita. Imam Ibnu Ashur menjelaskan, hadza tafsilul ijmal, ini merupakan penjelasan secara umum, alladzi fi qawlihi, terhadap firman Allah, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ini merupakan penjelasan secara umum. Siapapun yang akan mendapatkan kitab dengan tangan kanan, maka dia itu telah bersusah payah dulunya pada saat dia meyakini semua perbuatan tersebut untuk ketemu sama Allah. Ai ruju'un jami'in nas ulaika ila Allah. Semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu haruslah menjadikan dikembalikannya kepada Allah. Faman utiya kitabahu bi yaminih fariqum minan nas, dan barang siapa yang diberikan kitab sebelah kanannya, ini merupakan golongan manusia, humul mu'minun, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Wa man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan barang siapa yang diberikan kitab dari belakang, ya, wa hum musyrikun, dan itu adalah orang-orang yang mengingkari terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Kama dalla alaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana ditunjukkan dengan firman Allah, innahu dhanna an la yahur, bahwasanya orang-orang yang berbuat kemaksiatan, orang-orang yang berbuat kriminalitas, bahwasanya mereka meyakini tidak akan adanya hari bangkit. Kalau seandainya seseorang itu meyakini menduga akan adanya hari bangkit, kalau seandainya seseorang itu menduga akan adanya hari bangkit, maka dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan, maka dia tidak akan pernah melakukan kriminalitas. Dia tidak berani ngambil hak yang bukan haknya, dia tidak berani mengolah yang bukan haknya. Ini yang dimaksud dengan bahwasanya menerima kitab dengan tangan kanan. Wal kitab sahifatul a'mal, dan kitab itu merupakan buku catatan. Alhamdulillah Allah telah memberikan umur kepada kita. Ada di antara kita yang dianugerahkan umur sampai dengan 84 tahun. Bayangkan, catatan detik per detik itu akan tercatat semua, akan terrekod semuanya. Hari ini misalnya ceramah subuh ini terekam dalam durasi yang akan diputar di YouTube. Bayangkan, ini baru satu kegiatan aktivitas subuh. Kalau seandainya kita masukkan ke dalam YouTube, itu durasinya cuma 20 menit. Bagaimana dengan kehidupan kita 24 jam? Itu semuanya terrekod. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi, hadis sahih, itu dijelaskan nanti pada hari akhirat, pada saat kita itu ditanyakan oleh Allah, wahai fulan, ya, ditanyakan sama Allah, wahai fulan, engkau dulu irtakabtal jarimati kaza fi yaumin kaza wa fi waqtin kaza. Allah menanyakan kepada manusia pada saat itu, wahai fulan, engkau telah melakukan kriminalitas, kemaksiatan di hari ini, ya, bulan ini, tanggal ini. Itu semuanya tercatat. Sehingga apa? Sehingga semua catatan itu tidak akan pernah terluputkan. Dan apa yang dikatakan oleh Allah pada saat manusia pada saat itu mengakui semua kemaksiatan yang dia lakukan, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mengampuni semua kemaksiatan tersebut. Ini hal yang paling luar biasa, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kendati manusia melakukan kemaksiatan, tapi Allah mengampuninya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada mungkin momen-momen tertentu pada saat kita melakukan ibadah dan kita menyesali semuanya terhadap kemaksiatan yang pernah dilakukan. Maka pada saat itulah taubat manusia diterima.
Dan kita sudah menjelaskan sahifah itu, kitab itu berjilid 99 jilid. Bayangkan, buku catatan kita itu 99 jilid dan luasnya itu maddul basar, sejauh mata memandang. Begitulah luas buku catatan. Maka hal yang paling terpenting bagi kita hari ini adalah mempersiapkan isi buku catatan tersebut sebaik-baik mungkin, sehingga yang tertulis itu adalah kebaikan. Biyaminihi, iyahu biyaminihi syi'aran lis-sa'adah. Dikarenakan apa? Pada saat kita menerima buku catatan itu dengan tangan kanan, itu menunjukkan kepada kebahagiaan. Kami punya pengalaman pada saat sedang melakukan kuliah di Al-Azhar Kairo. Ada dua momen paling bahagia bagi mahasiswa. Yang pertama sekali itu adalah pada saat pergi kuliah, itu dapat bangku naik busnya. Karena apa? Karena bus yang menuju dari Madinatul Nasir ke Husain itu menempuh jarak 45 menit. Bayangkan, orang Arab dengan badan yang besar, tinggi, ya, maka mereka itu akan mendominasi pada saat naik bus. Maka salah satu hal yang paling membuat kita bahagia pada saat kuliah itu adalah pergi kuliah dapat bangku bus. Dan yang kedua, ungkapan yang paling rasa bahagia kita itu adalah pada saat kita melihat natijah hasil ujian. Kenapa? Ini adalah gambaran yang paling luar biasa. Allah menjelaskan siapapun yang diberikan kitab dengan tangan kanan, bahwasanya mereka itu adalah sebuah kebahagiaan. Hampir semua kehidupan itu pada saat seseorang itu diberi penghargaan tidak ada yang mengambil dengan tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kiri merupakan pelecehan. Pasti dia akan mengambil dengan tangan kanan, salaman dengan tangan kanan. Semua dilakukan dengan tangan kanan. Begitu juga pada saat kita melihat natijah hasil ujian itu, ya, ternyata hasilnya itu lulus, maka itu adalah momen yang paling bahagia kita. Kenapa? Karena kan kita belajarnya memang sungguh-sungguh, belajarnya itu memang serius. Maka pada saat kita menerima hasil pengumuman, itu adalah rasa yang paling bahagia. Selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya wal hisab yasir, yang paling dimaksud dengan hisab yang mudah, wa huwa 'ardun 'amaluhu 'alaihi duna munaqashah. Kita pada saat ditanyakan oleh Allah nanti di hari akhirat tanpa ada tanya jawab. Kalau sudah ada tanya jawab itu berarti hisabnya susah. Seperti dalam hadis yang saya jelaskan tadi, hadis sahih tersebut, Allah hanya menanyakan saja. Tanggal sekian, wahai fulan, apa yang kamu lakukan tanggal sekian, bulan sekian? Apakah engkau melakukan kemaksiatan? Pada saat itu manusia itu akan menjawab, iya ya Allah, aku melakukan kemaksiatan. Wahai fulan, di bulan sekian kenapa engkau melakukan kemaksiatan ini? Ya. Nah, kalau seandainya itu hanya berupa pertanyaan tanpa ada tanya jawab, maka itu adalah hisaban yasira, yaitu adalah bagaimana yang dinamakan dengan penilaian dengan yang mudah. Tapi kalau seandainya pada saat manusia ditanyakan itu dan ditanyakan secara detail, kenapa engkau melakukannya? Apakah engkau tidak mengingat? Misal terjadi pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan pertanyaan itu tidak akan selesai dengan mudah. Maka itulah yang dinamakan dengan seseorang yang dinamakan dengan pada saat dihisab, maka dia itu dengan musibah. Maka ada sebagian hadis yang menggambarkan hisaban yasira itu adalah kalau seandainya ini adalah buku catatannya, malaikat pada saat itu hanya membolak-balik saja. Membolak-balik saja, misalnya lihat-lihat seperti ini. Udah selesai. Bagaimana kalau seandainya kita dalam persidangan seperti itu? Bagaimana kalau seandainya kita di dalam ujian, yang buku ujian kita itu mempunyai 99 buku, tapi kita tidak diperiksa satu persatu lembaran buku ujian kita, tapi hanya dibolak-balik aja misalnya seperti ini. Setelah itu disuruh pergi. Ini merupakan yang dinamakan dengan hisaban yasira. Tidak ada kesusahan. Tapi kalau seandainya manusia itu ditanyakan secara mendetil, hari per hari, detik per detik, maka itu adalah sebuah musibah bagi
manusia tersebut. Maka kita sangat dianjurkan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar apa? Agar pada saat kita dihisab itu dihisab dengan mudah. Doanya apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah aku keringanan pada saat aku dihisab. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kalau misalnya kita berdoa dengan keluarga, kita membacakannya Allahumma hasibna hisaban yasira. Dan doa satu lagi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah Allahumma inna nas'alukal afwa indal hisab. Ya Allah, berikanlah kepadaku pengampunan pada saat aku dihisab. Kata-kata afun itu adalah, kalau ini buku catatan amal kita, afun itu adalah hilang semua kriminalitasnya. Semua dosa yang pernah dilakukan oleh manusia itu tidak lagi tertulis. Itu kata-kata afun. Tapi kalau kata-kata ghufrun, dosa itu masih ada, tapi itu di stip X, dicoret, tapi masih tertulis hari sekian, tanggal sekian dia melakukan, katakanlah misalnya dia mabuk, dosanya masih ada, tapi dosanya sudah dicoret. Ini namanya ghufrun. Tapi yang paling indah itu adalah afun. Afun itu apa? Dia pernah melakukan dosa, katakanlah misalnya dosa al-jarimah, yaitu melakukan kemaksiatan seperti berzina, mabuk, ya, meninggalkan salat. Itu diampuni oleh Allah. Tapi kalau mengambil hak orang lain, harta orang lain, itu tidak akan pernah diampuni. Sekecil apapun hak orang lain. Maka pada saat Umar bin Khattab, ada orang miskin yang tidak mendapatkan makanan, Ibnu Mas'ud ingin membawa gandum tersebut dengan sendirinya. Biar aku yang bawa, wahai Umar, biar aku yang gendong gandum tersebut. Apa yang dikatakan oleh Umar? Atahmiluna auzari yaumal qiyamah ya Ibnu Mas'ud? Apakah engkau nantinya akan menggendong gandum ini nanti di hari akhirat, Ibnu Mas'ud? Tidak. Aku adalah sebagai Amirul Mukminin, maka aku yang akan menggendong gandum itu di hari akhirat. Maka biarkan aku menggendongnya hari ini di dunia. Jangan sampai aku menggendongnya di hari akhirat. Maka semua kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah, ya, dalam bentuk bukan harta, itu akan diampuni oleh Allah. Dan yang terakhir, wa yanqalibu ila ahlihi ay yarji'u ar-ruju' ila makan alladhi ji'a minhu, yaitu inqilab, seseorang itu kembali kepada tempat yang memang asalnya. Asal kita itu di surga, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Maka Allah menggunakan kata-kata wa yanqalib ila ahlihi, kepada keluarganya, masrura, dengan rasa bahagia. Hari ini pada saat seseorang merantau, Bapak Ibu yang bertugas sebagai tentara, merantau jauh dari orang tua, bagaimana rasanya pada saat kita kembali ke orang tua kita? Semakin jauh, semakin lama kita merantau, rasa rindu untuk kembali ke kampung halaman itu sungguh luar biasa. Dan ayat ini menggambarkan seseorang yang kembali ke kampung halamannya itu merupakan rasa yang paling luar biasa bahagianya. Maka Allah mengungkapkan dengan kata-kata inqilab. Inqilab itu adalah ruju' ila makan. Dia kembali ke tempat di mana asalnya dia. Semoga dengan 3 ayat ini yang kita pelajari pada subuh yang berbahagia ini dapat meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul, sehingga bertambah amal-amal saleh yang akan kita persiapkan buku catatan kita, dan akan kita isi buku catatan tersebut dengan persembahan amal terbaik kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.